Halo, selamat siang, Stallovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang banget ya, di kesempatan hari ini Bincang Parlemen kembali hadir untuk Anda edisi hari ini di hari Selasa 1 Oktober 2024. Kalau berbicara soal yang namanya Bincang Parlemen, kita akan ngobrol di satu tema yang hari ini lagi happening ya. Di Kabupaten Sleman nih, lagi banyak UMKM yang sedang naik ya. Nah, kalau berbicara soal yang namanya UMKM, ini banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman nih, Stallovers. Contohnya adalah inovasi. Ya, kerap yang terjadi itu adalah usaha turun-temurun dengan pengembangan otodidak tanpa dilakukan pengembangan luasan yang lainnya juga. Dan untuk zaman sekarang adalah bagaimana cara inovasi itu bisa terjadi, itu adalah dengan digitalisasi dan memang harus serba digital sekarang ya. Terlebih pemasaran jadi faktor yang membuat banyak pelaku usaha itu gulung tikar. Stallovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman, serta ini dari peran DPRD pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman. Untuk kalian yang bergabung, WhatsApp masih kami buka ya. Line WhatsApp dibuka dari sekarang di 0818621013. Dan di kesempatan hari ini untuk Anda yang dengerin via streaming, boleh di www.starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjastreamers.com. Kita masih di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman. Dan sudah hadir juga di kesempatan hari ini ada dua narasumber Iwan yang hari ini akan berbagi dengan tema kita, optimalisasi pusat layanan usaha terpadu atau PLUT untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Selamat pagi dari Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Kabupaten Sleman, Ibu Istiqomah Catur Sulistiani Tias STMT. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Iwan. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu ya. Bismillah. Amin. Baik, yang kedua ada Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH dari DPRD Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bapak Qadir, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, hari ini semua sehat. Amin. Amin, juga lancar ya. Amin. Baik, kita akan ngobrol selama 60 menit ke depan. Jadi buat Anda yang ingin berkirim pertanyaan buat kita terkait dengan tema kita, ada optimalisasi pusat layanan usaha terpadu untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Sekali lagi, WhatsApp di 0818621013. Ini kita ke Pak Qadir dulu nih. Pak Qadir, kalau berbicara soal UMKM yang ada di Kabupaten Sleman itu luar biasa ya, 109.000 something. Ya. 109.700 berapa gitu tadi Bu ya? 792. Oke, 109.792 nih, udah banyak banget ya tersebar di seluruh Kabupaten Sleman nih. Dari Pak Qadir selaku dari DPRD Kabupaten Sleman nih, bagaimana nih menilai untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sleman sekarang bisa naik dan juga semakin banyak nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bisa. Jadi bagi saya UMKM itu sudah menjadi nadi ya di hidup saya. Sampai hari ini saya masih menjadi Wakil Ketua Umum Asosiasi Asmido Pusat. Ya, saya tumbuh dari kecil gitu, dan saya betul-betul menjiwai itu UMKM, kemudian kecil, menengah, mikro kecil menengah. Maksudnya, kenapa mikro kan tadi kalau kita terjemahkan disampaikan Pak Haji, mikro adalah usaha kecil yang tidak terdaftar kalian, belum mempunyai badan usaha, belum mulai badan hukum. Jadi betul-betul dia membuat produk apa dia jual, masalah legalitasnya belum ada. Maka itu pembinaannya ada di mana? Ada di kabupaten. Kalau kecil ada di provinsi, kalau menengah baru di pusat. Ya, itu sesuai kementerian karena di sana diatur dengan seksama. Nah, kemudian kita lebih menyoroti kepada UMKM Sleman. Saya tumbuh di DIY, kemudian dimulai dari Sleman sehingga secara habitat gitu kita paham ya. Saya hanya berpikir dari dulu bagaimana UMKM itu tidak menjadi objek ya. Jadi dia ada subjek pelaku yang harus betul-betul hidup. Kalau itu menjadi subjek pelaku, maka dampaknya nanti akan luar biasa. Nah, mengawali dari itu, jadi saya ada di asosiasi cukup lama sampai hari ini, kemudian saya mengadvokasi, kemudian saya sekarang tidak hanya advokasi tapi mandatori.
karena saya ada di DPRD dan punya tugas budgeting maupun mengawasi. Dan saya melihat dengan 109.000 sekian tadi yang tergolong menjadi UMKM, itu ada mikro, ada kecil, ada menengah gitu, kira-kira gitu. Maka untuk naik kelas, kita mengapresiasi Dinas Koperasi dengan plutnya, bahkan sebelumnya itu sudah membuat kelas dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang artinya kalau 109.000 tadi hanya 0,1 atau 2% itu yang sudah betul-betul di kelas settle ya. Nah, dan di bawahnya lagi itu sekitar 0,4% itu kondisinya kalau dalam bisnis sudah 5 tahun ke atas ya, artinya sudah menapaki hidup itu. Kemudian yang ketiga yang baru memulai dan sudah bisa hidup itu sekitar 1,6-7%. Nah, kalau melihat dari itu maka ya memang tempatnya kita mengapresiasi karena mikro ini kita lahirkan dan tumbuh untuk menjadi naik kelas. Tanpa dasar itu kita tidak bisa menilai. Kita lihat 109.000 itu bukan jumlah yang kecil. Kalau cakupan bisnisnya dari jasa lainnya, kemudian makanan, minuman, dan seterusnya, siapa lagi kalau nggak ada dinas yang concern untuk itu? Maka kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif itu harus ditonjolkan, ya, diutamakan, karena nanti akan berhubungan dengan penganggaran program. Dan kami akan concern melihat itu. Nah, capaian apa yang ada di Sleman? Mikro ini sekarang kalau kita lihat penghargaan, lihat di pameran-pameran di pembinaannya di Sleman itu cukup sangat dinamis. Jadi itu kita apresiasi hingga pembinaan yang dimaksud itu betul-betul bisa efektif, baik perlembagaannya, baik SDM-nya, bagaimana mereka untuk bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Baik. Tadi juga sempat dijelaskan ya, untuk yang mikro itu kan banyak yang belum terdaftar nih terkait dengan pendaftarannya atau kebijakan. Mungkin ada kebijakan tersendiri terkait dengan itu bisa sampai terhitung itu, apakah mereka sudah mengajukan dulu atau bagaimana, Pak? Jadi begini, nama aja proses pembinaan. Proses pembinaan itu kan dinas akan mendatangi. Jadi ada potensi yang bagus, ya nanti Bu Ayi dengan bidang-bidang yang membidangi, dia akan melihat, mengevaluasi, bahkan mendatangi, bahkan akan pembinaan secara tidak langsung. Karena kalau secara langsung berarti kan harus kenal dulu di bawah dia. Secara tidak langsung maka dia akan mendatangi bahwa ada plut ini. Ya. Plut itu apa tugasnya? Tugasnya di situ kan basic para konsultan, ya. Ada yang concern di bidang itu, sehingga tadi yang tidak punya izin atau yang baru memulai usaha maka akan kita daftarkan pertama. Apa itu? Dia kasih cara dalam badan usahanya itu. Nanti badan hukum, badan usaha dulu, badan misalnya UD atau rumah tangga kita daftarkan dengan NIB-nya, karena sistem subscribe sekarang itu kan itu lebih OSN akan lebih mudah. Maka kita daftarkan NIB-nya dulu. Nah, ini nanti bagian-bagian dari apa yang menjadi tugas dulu. Kemudian kalau dia makanan, ya PIR-nya, kemudian halalnya, ya dan seterusnya. Nah, nanti mengarah ke pengembangan kelas-kelas berikutnya. Kalau dia sudah harus perlu pengembangan pasar, ya harus packagingnya, kemudian digitalnya. Gitu. Bagaimana dia berbuat market digital? Karena bagi UMKM, bagi mikro itu menjadi besar, pasti harus dia punya mentor. Mentor itu bisa dari pengusaha, bisa dari dinas terkait, bahkan bisa dari media-media yang ada. Sekarang sangat mudah, karena kalau tadi disampaikan tentang inovasi, bagi kami UMKM itu akan menjadi besar kalau dia punya mimpi, dia punya inovasi. Kalau dia tidak punya inovasi, maka sampaikan saja bahwa itu usaha yang akan mati. Jadi hidupnya itu harus ada inovasi terus-menerus. Baik. Kita ke Pak Kadir. Tadi udah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara mendaftar, terus juga sertifikat yang harus dipenuhi juga untuk usaha mikro ataupun menengah seperti Pak Kadir ya. Nah, kalau dari DPRD Kabupaten Sleman sendiri melihat, kita flashback dulu nih Pak terkait dengan kemarin di tahun 2000-an ya.
pandemi nih sedang melanda nih. 2019 2020. Ya, pandemi ini melanda nih di Indonesia dan banyak sekali UKM atau UMKM yang mau nggak mau harus gulung tikar nih. Nih untuk yang sedang berjuang ataupun yang masih berjuang itu kan lumayan banyak di Kabupaten Sleman. Nih bagaimana dari Pak Kadir selaku dari DPRD Kabupaten Sleman menanggapi ini? Baik, jadi saat pandemi itu saya menjadi ketua gugus COVID DPRD Kabupaten Sleman. Ya, tentu pertama kita harus mengutamakan keselamatan dulu ya, pencegahan perlindungan. Setelah mencegah melindungi dan itu terpenuhi, bahasanya terpenuhi, maka akan timbul yang kedua. Yang kedua adalah mereka pasti tidak akan mempunyai pekerjaan, berkurang. Kalau sudah yang pegawai dia masih bekerja ya, pegawai ASN ataupun usaha BUMN. Tapi bagi mereka yang lepas berusaha harian, kemudian pengusaha-pengusaha mikro kecil itu tentu pasti dia akan kehilangan pencaharian. Namun sisi itu terbalik ya. Kenapa? Karena itu hasil survei ataupun tidak, tetapi kami juga mengalami sendiri dan turun di lapangan. Justru pada saat orang tidak keluar rumah, dia membutuhkan sesuatu semuanya lewat online. Maka saat itu bagaimana digital online itu yang kita utamakan. Yang kedua, apapun pekerjaan yang ada, kebutuhan yang ada, ya kita serahkan ke para UMKM kita yang mikro, tukang jahit kumpulkan, kita kasih fasilitas mesin jahit, konsul garap, alat baju apa itu dan baju asmat, kita suruh buat masker, walaupun masker sekarang murah, kalau dulu kan mahal sekali, karena 10 atau 12 ribu pun kalau ada itu. Nah kita minta buat itu, kita berikan bahan, dan waktu itu ya kalau kami memang pengusaha juga ya di bidang itu ya kami buatkan kelompok-kelompok, kami kasih pinjaman mesin, undang pemerintah melalui dinas koperasi, kemudian dinas tenaga kerja, mereka saling berkolaborasi, ini punya kerjaan kita kasihkan ke UMKM kita dan seterusnya, yang saat itu yang sudah siap dan mampu mengerjakan kerjaan yang ada karena sudah terbiasa, dia kekurangan order kan, nah dia cari dari online, mana yang siap kita kerjakan. Yang makan minum, nah tentu mereka lebih mudah karena dia akan dengan mudah menjual tadi melalui kita kerjasama dengan Gojek dan seterusnya saat itu untuk mereka tetap stabil tetap establis gitu. Nah terbukti pada saat pandemi itu penjualan online justru meningkat karena orang tidak mau keluar rumah dan dia order dari situ. Kira-kira itu. Jadi saat pandemi bagaimana kita menyikapi, dan alhamdulillah kita DPRD bersama eksekutif menyikapi itu dengan tepat sehingga justru mereka tetap bisa establis, bisa hidup walaupun tidak seperti normalnya. Gitu. Oke, baik. Artinya bahwa ketika pandemi pun untuk UMKM maupun mikro harus berjuang secara online juga ya, dan online sudah dimulai dari masa itu begitu Pak? Pak Ya, walaupun ya tidak bisa memenuhi semuanya ya, cuma 109.000 bahkan lebih, bahkan ditambah lagi hanya pengangguran yang muncul itu kan juga tidak mudah. Maka dari situ program-program kita itu lebih ke titik kesejahteraan saat itu. Oke, baik. Pak Kadir juga Ibu Ayu, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda Stalovers jangan lupa ya, lain pertanyaan masih buka di 08186211013, dan kita juga akan membacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk juga lewat WhatsApp ya. Kami akan segera kembali tentunya masih di Bincang Parlemen.